ini bersifat universal dan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum berbagai masalah fikih. Al-Qawaidul Khamsah ini terbagi menjadi 5 kaidah. Yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan atau niatnya. Yang kedua itu al-yaqinu la yuzalu bis-syak, yaitu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang keempat yaitu al-dhawaru yuzalu, artinya itu bahaya harus dihilangkan. Dan kaidah yang terakhir itu al-adatu muhkamah, yang berarti kebiasaan bisa dijadikan hukum. Yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, yaitu dasar hukum kaidah ini yaitu sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi seorang itu hanyalah pada yang dia niati. Jadi kaidah ini bermaksud itu hukum suatu perbuatan ditentukan oleh niat orang yang melakukannya. Eksistensi dari ayat niat ini yaitu seperti yang disampaikan oleh menurut Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Terus menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Dawud dan lain-lain sepakat bahwa hadis tentang niat merupakan sepertiga ilmu. Sedangkan Imam Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut tidaklah lepas dari 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Secara garis besar maksud dan tujuan niat di sini yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk membedakan antara ibadah dan adat. Maksudnya itu yang mana ibadah dan adat itu berbeda. Selanjutnya itu untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Itu membedakan ibadah-ibadah yang wajib seperti ibadah yang wajib di sini itu sholat, puasa Ramadan, dan sedangkan ibadah sunnah di sini itu seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain. Terus untuk membedakan kualitas perbuatan baik kebaikan ataupun kejahatan secara lebih mendalam, para fuqaha merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahdah seperti taharah, wudu, tayamum, mandi junub, sholat dan lain-lain, dan di dalam muamalah yang lebih luas ibadah seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain. Selanjutnya itu masuk kepada kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bima syak, keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Maksudnya di sini yaitu suatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan hanya dengan keraguan. Seperti dasar hukum kaidah ini yaitu sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian setan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas, maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Jadi ketika anak bapak sedang sholat, kemudian anak-anak bapak ragu antara berhadas atau tidak, maka jangan meninggalkan sholat terlebih dahulu sampai anak-anak bapak tersebut mendengar suara atau menemukan bau. Dan dasar kaidah yang kedua di sini itu ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Jadi ketika anak bapak ragu ketika jumlah rakaat dalam sholat, maka anak bapak hendaknya membuang keraguan tersebut dan meyakini dengan rakaat yang anak bapak yakini tersebut. Selanjutnya itu kaidah yang ketiga yaitu al-musyaqqatu tajlibut taysir, yang artinya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan.
memberikan keringanan. Contohnya itu ketika anak-anak bapak boleh bertayamum jika tidak bisa menggunakan air, atau ketika anak bapak kecelakaan, anak bapak mau sholat, maka anak bapak boleh bertayamum untuk menghindari terkenanya luka tersebut dengan air. Terus itu menjamak sholat ketika anak bapak sedang sholat atau berpergian. Dasar pengambilan hukum ini yaitu seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada umat muslim dan tidak menghendaki kesulitan kepada umatnya. Sebab-sebab rukhsah ada 7, yaitu karena safar atau bepergian, terus karena sakit, terus karena ikrah atau keterpaksaan, terus karena lisan atau lupa, terus karena jahil atau ketidaktahuan, terus karena kesulitan dan sifat kurang. Lanjut kepada selanjutnya itu kesulitan, macam-macam kesulitan itu terbagi dua, itu masakoh yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan, dan kesulitan yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Lalu kepada kaidah yang keempat itu bahwa mengenai ad-dararu yuzalu, maksudnya itu bahaya harus dicegah. Jadi maksud dari kaidah ini yaitu segala bentuk kerusakan, bahaya atau mudarat harus dihindari dan dihilangkan. Dasar pengambilan kaidah ini yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih, diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Jadi kondisi darurat menurut Imam As-Suyuti ada beberapa kaidah. Yang pertama itu kondisi darurat membolehkan keharaman. Yang kedua itu perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Jadi contoh lainnya dari kaidah ini itu ketika anak bapak itu membuka usaha, hendaknya anak bapak melakukan usaha yang tidak dilarang, seperti itu ketika anak bapak menjual barang haram, hendaknya anak bapak tersebut tidak menjual barang tersebut seperti minuman keras dan lainnya. Lanjut kepada kaidah yang terakhir yaitu al-'adatu muhkamah, yang arti itu kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Maksud dari kaidah ini yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi pertimbangan hukum. Contohnya yaitu dalam jual beli, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bisa diakui jika tidak melanggar syariat. Itu dasar pengambilan kaidah ini yaitu apa yang dilihat dianggap baik oleh seorang muslim maka menurut Allah adalah baik. Jadi ketika seorang muslim menganggap apa yang baik maka menurut Allah pun itu juga baik. Terus itu standar legalitas adat ada 3. Yang pertama itu cukup sekali, yang kedua harus berulang, yang ketiga itu berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Jadi di sini selanjutnya Bapak ingin bagi anak Bapak jadi beberapa kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu dari Nabila kebangsaan yang kedua, terus dari Novia Krisna yang kelompok 2, terus Rega dan Ade kelompok 3, Arifin sama Regi kelompok 4, dan Vanes dan Albi kelompok 5. Jadi tugasnya itu Bapak menyuruh anak Bapak mendiskusikan mengenai 5 kaidah di sini. Yang pertama itu kelompok 1 mengenai kaidah yang pertama,
aku silakan kepada Bapak Islam. Jadi yang kedua yaitu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Contohnya sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan hanya dengan keraguan. Misalnya seseorang yang yakin telah berwudu lalu ragu apakah wudunya masih batal, apakah wudunya masih tetap sah atau sudah batal, maka wudunya dianggap tetap sah. Ya, beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya